Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, sudah ada Mas Hariko Wibawa Satria dan juga ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Mbak Nisa, Mas Fitra. Baik, Mas Hariko dan juga Mas Fitra, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin ke Mas Hariko terlebih dahulu. Mas Hariko, sebetulnya apa yang mendasari Presiden Prabowo mengeluarkan aturan seperti ini, Mas Hariko? Ya, terima kasih Mbak Anissa, Mas Faisal yang kami hormati. Pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto selama 3 bulan ini sudah menunjukkan bahwa inilah pemerintahan yang efisien, yang efektif. Kemudian ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ini adalah pemerintah yang berorientasi terhadap kemandirian kita sebagai bangsa. Dan setelah Presiden Prabowo, maksud kami Pak Prabowo, setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kan beliau itu disumpah, Mbak Anissa. Kemudian 3 hari setelah itu, Presiden memerintahkan penghematan anggaran. Lalu ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, dan kita dari 2 bulan terakhir di tahun 2024 itu berhasil menghemat anggaran sebesar 3,6 triliun dari perjalanan dinas tahun 2024, hanya dalam tempo 60 hari ya. Artinya kalau kita bertekad untuk menghemat anggaran, kita bisa, dan tidak ada juga yang terganggu sejauh ini, karena Presiden sudah mengetahui ada beberapa kegiatan yang memang tidak efektif. Nah, kemarin kembali, baik gimana Mbak Anissa? Ya, baik. Pak Hariko, luar biasa ini bisa menghemat 3,6 triliun di tahun 2024 untuk membahas dari anggaran perjalanan dinas. Saya ingin ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, kalau Anda melihat Presiden mengklaim bahwa efisiensi dari anggaran dinas ini akan menghemat sebesar 20 triliun. Dapat Anda berikan bagaimana kemudian dampak signifikan dari defisit anggaran atau rasio mungkin terhadap PDB, atau kemudian juga dari efisiensinya, perhitungan Anda sepertinya ini dampaknya akan seperti apa, Mas Fitra? Ya Mbak Anissa, kalau kita lihat belanja pemerintah ya 3.600 triliun dengan potensi penerimaan 2.996 triliun, itu sudah di tahun 2025 menghasilkan defisit 620 triliun. Tetapi potensi defisit itu yang 2,5% terhadap GDP itu bisa saja melonjak menjadi 2,9% berdasarkan perhitungan saya. Nah, makanya kemudian ada upaya untuk melakukan efisiensi ini. Dari mana saja ini kemungkinan besar tambahan defisitnya? Pertama dari sisi revenue. Revenue ada kemungkinan shortfall sekitar 50 sampai 100 triliun. Hitungannya begini. Jadi dari total penerimaan negara yang 2.996 triliun itu 2.490 triliun dari pajak. Sementara kalau kita lihat dari PPN 945 triliun. Nah, dalam beberapa perhitungan ad hoc saya, itu kalau dari sisi PPN saja itu ada kemungkinan shortfall sekitar 30 sampai 50 triliun. Sementara dari PPH pajak terutama di migas itu bisa shortfall for another 30 sampai 50 triliun. So all in all kita punya ada potensi shortfall sekitar 100 triliun. Nah, di sisi belanja ya, sebelum Pak Zulhas kemarin juga menyampaikan bahwa akan ada potensi penerimaan pembengkakan anggaran dari MBG, saya sudah sampaikan mulai dari bulan Desember bahwa ada potensi pembengkakan anggaran 130 triliun dari sisi spending. Nah, ini sepertinya saya nggak tahu apakah Pak Zulhas baca pendapat saya atau gimana, tapi yang jelas sama gitu kan. Artinya dari sisi ini trajektori dari defisit anggaran tahun 2025 itu bisa sampai 800 triliun lebih, 2,9% dari GDP. Dan kalau sudah seperti itu pastinya akan bisa ada persepsi negatif ya, terutama untuk bondholder, sehingga ini akan kemudian memicu potensi capital outflow, dan juga ada isu dari sisi financing. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa upaya relokasi anggaran ini adalah upaya untuk kemudian memitigasi itu. Hal negatif yang bisa muncul ya daripada potensi shortfall dan pembengkakan anggaran, saya rasa ini bisa dimitigasi dengan efisiensi
dan juga realokasi anggaran. Apalagi menurut saya, ketika misalnya kita bisa fokus ke sektor-sektor yang bisa menghela nafas perekonomian dari sisi konsumsi, pelajaran dari tahun 2024 di Q1 kita bisa tumbuh 5,11%, di atas average 10 years 5,07%. Itu salah satu pelajarannya adalah kalau kita bisa fokus ke konsumsi. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana anggaran itu harus menciptakan tenaga kerja, harus kemudian menciptakan devisa, dan itu sesuai dengan kaidah Undang-Undang 17 tahun 2003, yaitu money follow function gitu. Jadi saya rasa ini hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk memitigasi risiko pembengkakan defisit anggaran. Oke, kalau banyak sekali keuntungannya dan juga manfaatnya, kapan kemudian, saya ingin ke Pak Hariko, kapan kemudian aturan ini akan segera diberlakukan, dan kemudian seperti apa nanti batasan-batasan yang akan diberlakukan untuk mengetahui mana perjalanan dinas yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, atau yang bisa dipotong anggarannya dan yang tidak bisa dipotong, seperti apa, Pak Hariko? Ya, terima kasih Mbak Anissa, terima kasih sekali tadi Mas Fitra sudah menjelaskan di akhir penjelasan beliau bahwa tujuan dari penghematan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan produktivitas, kemudian juga untuk swasembada pangan dan energi. Kemudian kita juga akan melakukan terobosan teknologi, tadi ditanyakan Mbak Anissa, hari ini tuh sudah ada suratnya, surat impres itu ya. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah resmi ya menerbitkan instruksi Presiden, mohon izin, instruksi Presiden atau Impres ya nomor 1 tahun 2025 yang isinya efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Nah, total belanja yang diperintahkan oleh Presiden untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai 306,69 triliun. Ini untuk semuanya dari pusat sampai di daerah. Yaitu Menteri Kabinet, tujuannya diarahkan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, ya, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan para kepala lembaga pemerintah dan kementerian, pimpinan sekretariat ya lembaga negara, gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia. Jadi instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Jadi yaitu pada tanggal di bagian bawah surat itu di tanggal 22 Januari 2025. Jadi kemarin dalam sidang sudah disampaikan oleh Presiden yang sifatnya seremonial, kajian-kajian, studi banding, publikasi, seminar, termasuk ke luar negeri dibatasi. Untuk studi banding itu kan kemarin sudah kami umumkan, itu maksimal 3 orang, kalau dulu bisa 10 sampai 20, sekarang maksimal 3 orang, dan itu pun harus izin Presiden. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, terakhir mungkin kalau terkait dengan penghematan anggaran ini, selain dari penghematan yang bisa diterapkan dari pembatasan belanja operasional maupun dari perjalanan dinas, apalagi kira-kira Mas Fitra? Ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahkan sebelum berbicara mengenai anggaran dinas adalah realokasi anggaran infrastruktur. Ya, ini sudah disampaikan baik oleh Pak Prabowo dan bahkan oleh Pak Wamen Thomas Djiwandono. Realokasi anggaran infrastruktur ini saya rasa sangat krusial karena kita juga melihat bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan itu juga harus lebih proporsional ya diberikan juga ke swasta. Jadi realokasi anggaran ini bukan artinya tidak dikerjakan ya, tetapi kemudian aktornya saja yang berubah, dalam hal ini swasta ya melalui public private partnership. Ini suatu hal yang menurut saya lebih baik ya, karena juga ada potensi keuntungan return dari swasta yang juga kalau misalnya masuk ke sektor-sektor seperti misalnya infrastruktur. Di sisi yang lain pemerintah bisa berhemat dengan anggaran yang luar biasa ya, dengan realokasi anggaran tersebut sembari memitigasi defisit tersebut. Apakah bisa kita melakukan pengurangan defisit secara signifikan? Bisa saja. Karena tahun 2023 defisit anggaran kita 1,65%. Defisit tahun 2024 2,29%, artinya kita masih bisa menjaga di level yang sangat bijaksana.
Dan oleh karenanya saya melihat bahwa trajektori di tahun 2025 meskipun untuk nota keuangan itu berbicara mengenai defisit 2,5% dan bahkan tadi untuk yang worst case scenario berdasarkan simulasi saya itu bisa sampai 2,9%. Tetapi where there is will there is way, gitu kan. Kalau misalnya ada upaya leadership dari pemerintah terutama dalam hal ini Pak Prabowo untuk kemudian berlaku tegas terhadap hal-hal yang tidak efisien, hal-hal yang kemudian bisa merongrong beban keuangan negara, fokus kepada kesejahteraan rakyat, ini hal yang saya rasa sangat bisa untuk dilakukan gitu ya. Dan ini is a matter of leadership menurut saya, Mbak Anies. Oke, baik. Kalau begitu tentunya kita harapkan dari aturan ini tentu ini akan dapat berjalan efektif dan untuk optimalisasi pendapatan negara dan juga penghematan efisiensi dari perjalanan dinas, anggaran perjalanan dinas begitu. Terima kasih kalau begitu sudah bergabung bersama kami juru bicara kantor komunikasi Presiden Hariko Wibawa Satria dan juga ekonom dari Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-bapak.